Oke teman-teman, selamat sore. Jadi hari ini kita bakalan membahas tentang formatif yang teman-teman udah lalui ya minggu lalu. Jadi gua akan coba bahas kode A, nanti untuk kode B-nya teman-teman bisa kerjain ulang karena filenya Bu Agus akan kirim di grup. Oke, jadi ini ada 6 nomor, kita akan mulai ya guys. Yang pertama, di sini nomor 1 kan ditanya tentukan senyawa dengan MR terendah. Ini dengan MR terendah. Jadi kan kita udah dikasih rumus kimia dan AR masing-masing unsur dari penyusun ini. Jadi untuk yang A, teman-teman kalau kita hitung MR-nya, berarti hitung ini jumlah atom ini kan ada 3 unsur ya. Jadi kayak di sini tuh ada unsur Ca, Si dan O. Lalu kita hitung berarti sigma Ca dikalikan dengan ArCa ditambah dengan sigma Si ditambah dengan dikali ya guys. Dikali dengan ArSi, kemudian ada sigma O kali ArO. Terus kita masukin. Teman-teman di sini indeks dari Ca itu 1. Jadi sebenarnya nama lain dari sigma itu juga indeks ya. Kemudian di sini dikali 40 dari data ini. Kemudian ini sigma Si-nya di sini juga ada 1. Kita kali dengan 28. Kemudian di sini ada sigma dari O ada 3. 3 ini kita kali dengan 16. Jadi ini teman-teman nanti bakalan ketemunya. Oke, kita jumlahin ya guys. Jadi ketemu 116 teman-teman untuk yang CaSiO3. Terus kita coba yang B, mungkin kita bisa analisis ada unsur Fe, O dan H. Jadi kalau misalnya kita mau hitung MR-nya ini berarti nanti sigma F atau indeks Fe dikali dengan ArFe ditambah sigma O dikali ArO ditambah dengan sigma H dikali ArH. Ya teman-teman kan Fe-nya di sini ada 1 ya. Jadi 1 kali dengan data ada 56, AR ininya ini sigma ya guys. Nah O di sini indeksnya kan 1, tapi ini ada di luar lagi, artinya angka 3 ini berlaku untuk O sama H. Jadi ini dikali guys. 1 kali 3 ketemu 3 kali dengan 16. Kemudian H-nya juga ada 3 ya guys. Ini kan 1. Ini dikali juga ketemu 3 kali 1. Jadi ini kalau teman-teman hitung nanti ketemu 107 guys. Oke ini ya. Nah jadi karena ditanya di soal ini kan MR terendah ya. Ini jadi berarti yang terendah itu adalah si ini. Jadi berarti B, istilahnya FeOH3 lah di sini yang paling MR terendah gitu ya guys. Oke, untuk soal nomor 1. Kita coba ke soal nomor 2 ya. Oke. Teman-teman kita baca, kan kalau kita baca datanya ini senyawa oksida belerang. Jadi kok dibilang oksida belerang itu berarti belerang yang mengikat oksigen gitu. Nah, di sini ada rumus kimianya SOX punya volume. Jadi 7,84 liter itu guys, itu volumenya si senyawa SOX gitu, 7,84 liter. Terus ini kan diketahui dalam pengukuran STP ya guys. Ini diukur 7,84 liter itu pada kondisi STP. Nah ini senyawa ini berarti senyawa dari SOX. SOX itu senyawanya kalau dihitung masanya 22,4 gram. Terus kita dibantu ARS di sini 32. Ya ini nggak usah ibu tulis lah ya, kan soalnya di sini udah ada juga. Oke, S32O16. Nah sebenarnya R di sini nggak terlalu kepake ya. Jadi kalaupun mau dipakai sebenarnya bisa, tapi bakalan lebih rumit. Jadi abaikan aja karena ini udah jelas STP. Nah, kemudian kita lihat yang ditanya adalah X. Teman-teman perhatikan di sini X itu adalah indeks dari S atau sigma S. Ini yang ditanya. Jadi kalau misalnya kita udah diminta mencari indeks dari sebuah unsur di dalam senyawanya, sebenarnya sama aja kita di situ harus cari MR.
Jadi ini harus ketemu MR total supaya kita ketemu indeks. Itu mungkin logika yang teman-teman harus pikirkan gitu ya. Berarti kan kalau misalnya kita cari MR, intinya kita cari molnya dulu. Jadi apapun soalnya, coba data itu konversi ke mol. Kayak di sini kan ada volume sama massa ya. Berarti yang bisa dikonversi ke mol pasti yang ini. Ini cari ke mol. Kenapa? Karena sudah ada volume pada STP. Kalau yang massa ini kan GR atau massa ya. Teman-teman kalau misalnya lebih ngerti buat simbol GR juga boleh. Ini tuh nggak bisa karena belum diketahui MR. Karena ini masih indeks O di sini masih bentuk variabel yang harus dicari. Jadi ini kalau kita cari ke mol istilahnya kan hubungan ke mol itu kan massa per MR ya. Terus kan mol di sini karena ada volume pada STP berarti V per 22,4 ya akan sama dengan masanya 22,4. Oke, 22,4 per MR. Nah, kemudian kita masukin 7,84 dibagi 22,4 itu akan sama dengan 22,4 per MR. Jadi nanti ini teman-teman kalau misalnya kita bagi ini tuh ketemunya 0,35 guys. Ini sama dengan 22,4 per MR. Berarti kan kalau cari MR ini tinggal dibuat 22,4 ini diganti aja. Ini jadi ini. Nah ini kalau kita bagi guys 22,4 dibagi 0,35 ketemu nih MR 64. Ini MR siapa? Berarti kan MR-nya sih SOX itu ketemu 64. Jadi ini kalau kita urai 1 kali ARS. Kenapa 1? Ya S-nya ada 1 dong. Ini kan belum diketahui berapa O-nya. Berarti X kali ARO sama dengan 64. Jadi ini 1 kali 32 dikali X kali 16. Lihat dari data atas. Itu sama dengan 64. Oke, bentar ibu turunin dikit. Jadi ini kan guys 32 tambah 16X. Itu kan akan sama dengan 64 ya. Jadi 16X kan 64 dikurang 32. Nah ketemu nih. Sorry ini 16X ya guys. Atau lupa nih 16X sama dengan 32. Nah ketemu X nya kan 32 per 16. Dapatlah X nya 2. Jadi itulah jawabannya guys. Oke, kita ke soal nomor 3. Oke, di nomor 3 teman-teman bisa baca. Jadi ini mesti tahu sih guys, simbol-simbol data itu sebenarnya apa. Biar nanti juga ngerti dihubungkan kemana gitu loh. Kan di sini kita punya senyawa butana 18 kali 10 pangkat 22 partikel. Nanti kok teman-teman ketemu istilah partikel, ya sama aja ini dengan molekul ya guys. Jadi jangan bingung. Karena kadang dia buat istilah partikel, kadang molekul gitu. Nah ini partikel itu kan N. Atau kalau kamu misalnya ingatnya JP jumlah partikel ya boleh lah. Sama aja maknanya. 10 pangkat 22. Nah ini ditanya. Kalau misalnya ini, jadi gas ini yang diketahui partikelnya sekian, berapa sih volumenya? Ditanya volume. Diukur pada 25 dan tekanan 1 atm. Berarti kan sama aja nih dengan pengukuran STP. Berarti teman-teman ingat di kondisi STP V itu adalah mol kali 22,4. Nah mana yang bisa diubah ke mol? Data ini cari ke mol. Kalau partikel kita mau cari mol dari partikel berarti N per L itu kita kalikan dengan 22,4. Jadi N nya kan di sini 18 kali 10 pangkat 22 per 6 kali 10 pangkat 23. Kenapa sih nggak pakai yang 6,02? Kan di data emang dikasih 6 guys. Kalau emang nanti di datanya diketahuinya 6,02 ya teman-teman sesuaikan lagi gitu. Jadi ini kita lanjut lagi. Ini bisa dibagi bilangan pokoknya dulu. 18 bagi 6 itu 3 kan guys. Bilangan pangkat semisal dibagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi 22 kurang 23 itu minus 1. Oke, jadi ini bisa dikali. 4 kali 3 itu kan 12. Ini 7, ini 6. Nah, terus kan kali 10 min 1. Ini kan 1 di belakang koma gini lah ya. Ya udah berarti kalau misalnya kita mau buat ke bilangan desimal ya kira-kira segini lah dek. Oke gitu guys untuk soal nomor 3. Semoga membantu ya. Lanjut nomor 4. Oke di soal nomor 4 kita lihat lagi soalnya kita ubah ke diketahui ya guys. Jadi di sini ada tabung berisi 11,2 liter gas propana
Berarti 11,2 liter itu adalah volume dari propana, 11,2 liter. Teman-teman lihat ini diukur pada tekanan. Jadi tekanan gas ini 11,2 liter diukur pada tekanan 3 atm. Suhunya itu 127 derajat Celcius. Nah, kita dibantu data AR dan H, ARC dan H. Nah, di sini diketahui tetapan R-nya 0,082 liter kali atm per mol kali Kelvin. Nah, di sini ditanya massa atau gram dari si gas propana. Nah, ini. Jadi konsepnya teman-teman kalau misalnya udah ditanya massa, cari dulu ke mol. Intinya data itu ubah ke mol biar nanti lebih mudah. Jadi kan mol itu adalah massa dibagi mr. Nah, karena molnya belum ada, tapi ini ada volume, terus fokusnya teman-teman itu ke suhu dan tekanan. Jadi kan ini suhunya 127, tekanannya 3 atm, berarti ini kondisi di luar STP, di luar RTP, dan ini kita nggak ngukur 2 gas, berarti kita pakai T dan P tertentu, gini. Jadi untuk mencari mol, kan persamaan umumnya itu PV sama dengan N kali R kali T. Mol, kita kan di sini mau cari mol, berarti mol itu adalah PV per R kali T. Jadi kita masukin di sini guys. Oke, jadi ini berarti tekanan kali volume dibagi R dikali T. Oke, ini R dikali T itu akan sama dengan massa per MR-nya. Kita bisa hitung soalnya ini rumus kimianya udah komplit. Jadi sebenarnya teman-teman kapan sih bisa pakai MR itu pakai sigma atom kali AR atom itu? Ya kalau misalnya rumus kimianya udah lengkap, nggak ada lagi nyari indeks-indeks gitu loh guys. Kan ini formulanya udah tetap nih, rumus kimianya udah diketahui dengan lengkap. Maka kita udah bisa pakai istilahnya untuk mencari ini. Berarti teman-teman hitung C-nya kan 3 kali ARC tambah 8 kali ARH gitu sih guys. Kalau di soal nomor 2 tadi kenapa nggak bisa langsung pakai kayak gini? Ya karena X-nya kan masih dicari, indeksnya belum ada, berarti rumus kimianya itu belum utuh gitu loh guys kira-kira. Jadi P-nya kan ini 3 ya. Terus ini 11,2, R-nya 0,082. Jangan lupa T itu harus diubah ke Kelvin. Jadi 127 tambah 237. Oke, 127 ditambah 273 ketemu kita ini 400 guys. Oh, ini 400. Jadi ini kita kali 400 itu akan sama dengan massa per 3 kali 12 tambah 4 kali 1. Nah, ini kok misalnya kita mau kali ini tuh ketemunya oke, ini kan berarti 36 tambah 4. Sorry, ini harusnya 8 ya guys, maaf. Sorry guys, ini sini aja lah ya ibu perbaiki. Oke, berarti 36 tambah 8 itu 44. Oke, jadi ini kalau kita hitung sebenarnya ini bisa dikali silang lah ya. 33,6 kali 44 dibagi dengan 32,8. Sehingga kalau ini kita masukin ke kalkulator guys, nanti kita bakalan ketemu sekitar 45,07. Ya sekitar inilah guys masanya. Ntar guys, kayaknya Bu Agus ada salah hitung deh. Oh ya, sorry ini belum ke dikali. Ya, sekitar ini ya guys. 45,07 gram. Oke, itu untuk soal nomor 4. Kita ke nomor 5 ya, teman-teman.
Oke, ini kita baca sebuah tabung tertutup. Jadi ini ada tabung kan. Oke, jadi tabung ini punya volume 20 liter. Terus tabung ini diisi oleh dua jenis gas ya. Ada metana CH4 dan etana C2H6. Kemudian volume 20 liter ini kan volume keduanya nih, volume tabung. Berarti sama aja sebenarnya ini volume keduanya di dalam tabung itu 20 liter gitu lah guys, sama ya, karena tabungnya kan diisi oleh dua gas. Nah ini 20 liter ini diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Ini tekanan total, berarti P totalnya atau tekanan total dari dua gas ini itu 4,92 atm. Nah ini ada diketahui perbandingan mol. Jadi molnya gas si CH4 dengan si mol, perbandingan itu kan sama aja dengan per ya guys. C2H6 itu sama dengan 3:2. Oke, terus kita di sini dikasih data R-nya itu pakai yang 0,082. Oke guys. Terus ditanya berapa sih masing-masing. Jadi ini yang ditanya itu, ini tuh berapa gram sih? Sini juga ini berapa gram sih? Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya ini enggak susah banget ya. Yang teman-teman perlu ingat, coba semua data yang ada di soal nanti itu kalau kita berhubungan konsep mol Tokyo, ubah ke satuan mol. Data apapun yang di soal coba diubah ke satuan mol. Kan ini ada volume. Terus ini diukur guys, suhunya 27. Jadi kalau fokus ke data yang diketahui, ada volume, ada suhu 27, tekanan ini. Berarti kan ini tuh kondisi yang di luar STP ataupun di luar RTP. Berarti ini akan kita pakai rumus T dan P tertentu. Berarti kita bisa cari dengan persamaan PV N kali R kali T. Teman-teman di sini P total, baca ya, tekanan total. Berarti ini adalah 4,92. Ini volume total dua gas dalam tabung 20. N kita cari molnya kan guys, tadi langkah pertama. R-nya 0,082. T-nya berarti kita konversi ke Kelvin. 27 tambah 273. Berarti ini kalau kita cari N, berarti 4,92 dikali 20 per. Ini kan kalau di total 300 kan guys. Ini 0,082 dikali 300. Maka kalau kita masukkan ke kalkulator, ketemu 4 guys. Ini kan menyatakan mol. Berarti N di sini itu adalah mol total gas. Oke, mol total gas itu adalah 4 mol. Kenapa ini mol total? Karena ini kan tadi V total dari dua gas. Ini juga P total. Artinya suhu yang dipakai juga suhu untuk pengukuran dua gas dalam tabung. Maka dari mol total. Jadi kayak ini kita buat step 1 aja lah ya. Di step 2, teman-teman ini ada dibantu data perbandingan. Jadi kalau dia 4 mol total gasnya, kita dibantu data perbandingan metana sama etana itu 3:2. Berarti sebenarnya secara matematika cari aja dulu total perbandingan molnya. Jadi kan total perbandingan mol ini ya jumlahkanlah 2 tambah 3 toh. Berarti ketemu 5 mol. Jadi pas teman-teman mau cari mol masing-masing gas, nah mol CH4 berarti perbandingan CH4 3 kan guys. Perbandingan CH4 dengan perbandingan mol total gas dikali dengan mol total. Jadi kayak 3/5. 3 itu kan dari sini nih. Perbandingan totalnya dari perjumlahan perbandingan dua gas itu. Jadi 12 dibagi 5 kan ketemu nih 2,4 mol. Nah berarti ini udah bisa dong dikonversi ke gram atau massa. Jadi kan gram itu adalah mol dikali mr. Kita juga ada dikasih mol AR masing-masing kan. Berarti ini 2,4 dikali. Kalau CH4 kan berarti 1 kali ARC, 4 kali ARH. Berarti 2,4 dikali dengan 16. Ya ketemulah masanya 31,2 gram.
itulah gram atau masanya gas pertama. Sekarang kita cari yang gas kedua, berarti itu etana. Sama guys, perbandingan etana dibagi dengan perbandingan mol total gas dikali mol total gas yang ada, berarti ini dikali 4. Ya perbandingan ini kan dari 2 mol total, dari sini perbandingan mol total, ini mol total dalam gas itu 4 mol. Jadi ini kalau kita bagi 8 bagi 5 ya sekitar 1,6 guys. Nah jadi ini teman-teman bisa konversi ke gram atau massa ya. Jadi ini maksudnya atau ya guys, bukan per. Takutnya kamu mikirnya gram per massa gitu loh. Ini atau guys bacanya. Takutnya kamu tuh lebih terbiasa gram gitu loh. Jadi ini sekali lagi garing itu atau ya. Garing itu adalah atau di konsep ini. Jadi bukan rumus. Nah, jadi ini kalikan mol kali mr. Saya takutnya teman-teman bingung ya. Ya udah kita pakai salah satu aja lah ya. Kita biasanya pakai massa. Udah jadi ini tadi massa ya. Cuman sekali lagi tadi kalau mau pakai gram juga boleh. Nah ini kita masukkan molnya 1,6 dikali C nya kan 2 kan guys, 2 kali ARC ditambah 6 kali ARH. Berarti ini 1,6 2 kali 12 6 kali 1. Berarti ini 1,6 dikali 30. Ini ketemu 48 guys. 48 gram. Ini artinya kan kalau teman-teman hitung mol ini 2,4 tambah 1,6 kan sama guys dengan 4 mol. Jadi gitu caranya ya teman-teman. Ketemulah di sini. Ini tuh inilah. Jadi ini masing-masing massa gas etana, ini massa gas metana. Itu untuk soal nomor 2. Kita ke soal terakhir ya. Ini udah stoikiometri. Oke, di stoikiometri teman-teman baca soal dulu. Jadi kan ini ada unsur kalium. Bagus, kayaknya mau ganti warna ya. Terakhir coba. Adalah ya guys, saya nggak tahu, nanti saya cari yang lain. Biasanya sih bisa ada banyak warna, saya nggak ketemu ya. Oke, kita coba warna ini ya guys, terakhir. Oke, terakhir kita baca ya. Jadi ini ada unsur kalium. Unsur kalium itu kan K kan, merupakan salah satu unsur yang paling baik digunakan dalam industri pertanian berupa pupuk. Jadi dia tuh diketahuinya dalam 2 jenis pupuk. Ada KCl dan KNO3. Oke, kita dibantu data MR-nya sama dengan 74,5. Ini MR-nya sama dengan 101. Oke, diminta menganalisis apakah benar atau salah. Buktikan dengan perhitungan. Oke, kita coba yang A. Kadar, ingat kadar itu adalah persen. Jadi di sini statementnya kadar K dalam pupuk KCl itu lebih rendah daripada di pupuk KNO3 dengan ARK 39. Berarti ini ya kita buktikan perhitungan lah. Kadar K dalam KCl kan sama aja kita nyari kadar unsur dalam senyawa. Jadi kalau kita nyari di KCl, persen K itu adalah sigma K kali ARK per MR KCl kali 100%. Jadi dia punya sigma K di sini kan 1 ya. Ini 39 per 74,5 dari data atas guys. Kita kali 100%. Ini kalau kita hitung, ini nanti di kalkulator jangan dimasukkan persennya ya. Itu adalah satuannya. Jadi masukin di kalkulator bisa 39 kali 100 dibagi dengan 74,5. Atau mungkin bagi dulu kali 100 sama aja. Jadi ini ketemu 52,34. 348 berarti bisa ya 52,35, oke lah ya. Bisa juga. Ini 52,35%. Terus kita cari di pupuk KNO3. Sama aja sebenarnya persen K
sigma K dikali ARK per MR KNO3 dikali 100%. Berarti 1 kali 39. Ini MR-nya ada di data. Di atas 101. Itu kali 100% guys. Nanti ini ketemu. Bentar ya ini. (38,61). Nah kan kalau kita lihat secara nilai perhitungan, oke teman-teman, kita di pupuk KCL ketemunya 52,35, sedangkan di sini 38,31. Berarti kan yang lebih rendah itu sebenarnya di KNO3. Karena kalau kita baca lebih rendah berarti ini salah kan guys. Harusnya ini lebih tinggi dong. Jadi harusnya lebih tinggi. Berarti pernyataan yang A itu adalah pernyataan yang salah gitu. Lalu sebenarnya kalau kita nggak mau ngitung pun bisa pakai logika yang ibu mau bilang. Kan kebetulan K sama K di sini kan sama-sama 1 ya guys. Berarti kan sigma K kali ARK-nya kan bakalan sama nih, 39. Sementara ini beda kan, ini 74,5, ini 101. Berarti kalau pembilangnya sama, penyebutnya beda, ya kalau kita mau dapat hasil tertinggi kan pasti yang penyebutnya itu lebih rendah. Jadi ini pasti lebih besar secara logika, karena ini sama-sama 1 K-nya guys. Seandainya kita mau pakai logika seperti itu juga boleh. Cuman karena di sini mungkin ada buktikan perhitungan, ya seperti inilah perhitungannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor B. Oke, pernyataannya jika massa kedua pupuk sama. Jadi artinya KCl dan KNO3 ini dianggap sama 100 gram. Jadi kayak maksudnya ini 100 gram, ini 100 gram, bukan total ya guys. Katanya K lebih besar di KNO3. Oke, kita cari masing-masing KCl. Jadi kalau di KCl mencari massa kan berarti sigma K kali ARK per MR KCl dikali dengan massa KCl. Kan seperti ini konsepnya kan guys. Berarti sebenarnya 1/39 per 74,5 kita kali dengan 100 gram. Sebenarnya hampir sama perhitungannya dengan yang A ya, cuman versi beda satuan aja. Karena kebetulan persennya di sini 100. Jadi ini ya kita akan sama juga dapat 52,35 gram. Untuk massa K. KNO3 juga sama, berarti massa K di sini sigma K kita kali dengan ARK per MR KNO3 dikali massa KNO3. Jadi teman-teman kita lanjutkan. Tadi ini kan 1 kali 39 per 101 kita kali 100 gram. Jadi bakalan dapat juga 38,61 gram. Gitu ya guys. Jadi kalau kita lihat secara angka, ini kan massanya 52,35, ini 38,61. Katanya massa K lebih besar di KNO3 daripada di KCl. Berarti ini juga salah ya guys pernyataannya. Ini salah. Harusnya massa K itu lebih besar di KCl gitu. Ya gitu ya guys untuk pembahasan formatif. Jadi ibu bahasnya kode A. Nanti teman-teman boleh review ulang kode B mungkin dengan mengerjakan sendiri lewat pemahaman di video ini. Teman-teman tolong dipelajari, dipersiapkan diri dengan baik. Ya ibu berharap besar semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih paham. Oke, terima kasih semuanya.